Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Febrianto dengan NIM C0C023032. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah akuntansi perpajakan dengan judul materi konsep dan pencatatan akuntansi pajak dari harga pokok penjualan dan beban operasional. Kita masuk pada latar belakang masalah. Dalam kegiatan usaha, laporan keuangan menyajikan hasil operasi perusahaan termasuk beban-beban yang ditimbulkan serta perhitungan laba atau rugi. Di sisi lain, perhitungan pajak, khususnya Undang-Undang Pajak Penghasilan, di Indonesia masyarakat menyaratkan agar penghasilan bruto dikurangi dengan biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang menjadi objek pajak. Namun, tidak semua beban akuntansi sejalan dengan aturan perpajakan, sehingga diperlukan pemahaman khusus mengenai biaya yang boleh dikurangkan dan biaya yang tidak boleh dikurangkan. Ketidaksesuaian antara akuntansi komersial dan fiskal dapat menimbulkan koreksi fiskal, tambahan pajak, terutang, atau potensi sanksi. Kita masuk pada konsep umum dari akuntansi pajak. Akuntansi pajak merupakan bagian dari akuntansi yang fokus pada pencatatan, pelaporan, dan pengungkapan dampak pajak dalam laporan keuangan perusahaan. Dalam konteks Indonesia, laba fiskal perusahaan ditentukan dari penghasilan bruto dikurangi dengan biaya-biaya yang diperkenankan sebagai pengurang berdasarkan Undang-Undang PPh. Berdasarkan konsep penting antara lain, objek pajak, penghasilan kena pajak, biaya yang diperkenankan, koreksi fiskal, dan rekonsiliasi antara akuntansi komersial dan fiskal. Koreksi fiskal diperlukan ketika terdapat perbedaan antara akuntansi komersial sesuai dengan standar akuntansi dan fiskal sesuai dengan peraturan pajak, sehingga menimbulkan add back atau deduk dalam laporan SPT. Kemudian harga pokok produk dalam akuntansi pajak. Harga pokok produk atau HPP mencerminkan biaya langsung yang dikeluarkan perusahaan untuk menghasilkan barang yang dijual selama periode tertentu. Misalnya seperti bahan baku, tenaga kerja langsung, dan juga overhead pabrik. Dalam akuntansi pajak, HPP menjadi salah satu unsur penting karena akan mempengaruhi laba rugi komersial dan laba fiskal. Dari sisi perpajakan, biaya yang termasuk dalam HPP harus memenuhi kriteria biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang menjadi objek dasar pajak agar dapat dikurangkan. Jika sebagian HPP terdiri dari biaya yang tidak diperkenankan, maka akan terjadi penyesuaian fiskal. Selanjutnya, beban operasional dalam akuntansi pajak. Beban operasional mencakup biaya-biaya yang dikeluarkan dalam kegiatan rutin usaha, contohnya seperti gaji pegawai, administrasi, listrik, telepon, biaya pemasaran, penyusutan aset tetap, dan lain-lain. Untuk menjadi pengurang penghasilan bruto dalam perhitungan pajak, beban operasional tersebut harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang PPh dan aturan pelaksanaannya. Beban operasional yang telah dibukukan secara akuntansi tetap harus dievaluasi apakah seluruhnya diperbolehkan secara fiskal. Bila tidak, maka dilakukan secara koreksi fiskal positif, menambahkan kembali biaya yang tidak diperkenankan, atau dikoreksi negatif, mengurangi biaya yang diperbolehkan sebelum dicatat. Selanjutnya, biaya yang boleh dikurangkan dalam pajak. Biaya yang boleh dikurangkan dalam pajak adalah pengeluaran yang secara hukum diizinkan untuk mengurangi penghasilan bruto dalam perhitungan penghasilan kena pajak. Di Indonesia, dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 sebagai perubahan atas Undang-Undang PPh. Khususnya pasal 6 Undang-Undang PPh menyebutkan bahwa penghasilan kena pajak ditentukan dari penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.
Adapun contoh dari deductible expense adalah biaya pembelian bahan baku untuk produksi, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, tunjangan dalam bentuk uang, bunga sewa, dan royalti yang berkaitan dengan kegiatan usaha, biaya perjalanan bisnis yang terkait dengan memperoleh penghasilan, biaya pengelolaan limbah jika bagian dari kegiatan usaha, dan juga penyusutan dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud maupun hak yang manfaatnya lebih dari 1 tahun. Kemudian, biaya yang tidak boleh dikurangkan dalam pajak. Biaya yang tidak boleh dikurangkan adalah pengeluaran yang oleh peraturan perpajakan tidak diizinkan untuk dikurangkan dari penghasilan bruto dalam menghitung penghasilan kena pajak. Di Indonesia, pengaturan utama dari terdapat dalam pasal 9 Undang-Undang PPH sebagai penyempurnaan dari undang-undang sebelumnya yang memuat negatif listnya. Adapun contoh-contoh non-deductible expense adalah pembagian laba atau dividen kepada pemegang saham, biaya yang dibebankan untuk kepentingan pribadi, pemegang saham atau pihak terkait, seperti perbaikan rumah pribadi oleh perusahaan, fasilitas kendaraan pribadi. Kemudian pembentukan dana cadangan umum oleh perusahaan, kecuali yang diatur secara khusus. Premi asuransi jiwa, kecelakaan, beasiswa, yang dibayar oleh wajib pajak pribadi kecuali memenuhi pengecualian, sanksi administrasi dan denda atas pelanggaran perpajakan, biaya yang jumlahnya melebihi kewajaran dalam transaksi pihak berealisasi. Selanjutnya, integrasi dengan pencatatan harga pokok penjualan dan beban operasional. Ketika perusahaan menghitung HPP, harus memastikan bahwa semua komponen biaya, bahan baku, tenaga kerja langsung, overhead yang dimasukkan ke dalam HPP jika akan dikurangkan ke dalam SPT PPH memenuhi kriteria deductible. Jika ada komponen biaya yang tidak memenuhi, misalnya fasilitas pribadi yang disalahgunakan sebagai overhead pabrik, maka bagian tersebut harus dieliminasi dalam rekonsiliasi fiskal. Beban operasional yang dicatat dalam laporan laba rugi komersial harus dievaluasi agar bagian-bagian yang non-deductible tidak diturunkan sebagai beban dalam perhitungan fiskal. Contohnya, denda pajak, premi asuransi jiwa pribadi, pembentukan dana cadangan. Jika dicatat sebagai beban komersial, maka dalam rekonsiliasi fiskal harus add back ke penghasilan fiskal. Adapun kesimpulannya yaitu akuntansi pajak menuntut pemisahan yang jelas antara akuntansi komersial dan fiskal, khususnya terkait dengan biaya-biaya yang boleh dan tidak boleh dikurangkan. Deductible expense adalah biaya yang memenuhi kriteria untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang menjadi objek pajak, dikeluarkan untuk kegiatan usaha, bukan untuk kepentingan pribadi dan wajar. Akuntansi pajak menuntut pemisahan yang jelas antara akuntansi komersial dan fiskal, khususnya terkait dengan biaya yang boleh dan tidak boleh dikurangkan. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Apabila ada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.